Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan berjuta-juta nikmat yang lain yang kita tidak mungkin mampu menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Pada kajian singkat kali ini, Al-Faqir akan menyampaikan tentang bisyarah Nabi Muhammad SAW, kabar gembira dari Rasulullah Muhammad SAW tentang kemenangan kaum muslimin menghadapi bangsa Romawi, kemenangan kaum muslimin dan tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Sebelum kita membahas ke sana, ingin saya jelaskan bahwa selama ini banyak terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kata asyratus sa'ah. Asyrat itu jamak dari syart yang berarti syarat. Dalam istilah fikih, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan. Contohnya wudhu. Wudhu adalah syarat sahnya sholat. Seseorang tidak sah sholatnya kalau tidak berwudhu dahulu. Wudhu bukan bagian dari sholat, tetapi wudhu menjadi syarat untuk sholat. Jadi syarat itu seperti itu. Ya. Asyratus sa'ah berasal dari kata syarat, sehingga sama seperti wudhu. Sholat tidak sah, tidak dianggap ada kalau tidak berwudhu. Kiamat tidak akan datang kalau syarat-syarat itu belum terpenuhi. Nah, salah satu di antara asyratus sa'ah adalah tegaknya kembali khilafah Islamiyah, kalahnya bangsa Romawi, kalahnya Persia, ditaklukkannya Konstantinopel, kocar-kacir dan kalahnya bangsa Yahudi, habisnya Ya'juj dan Ma'juj, terbunuhnya Dajjal, semua ini adalah asyratus sa'ah. Kiamat pasti datang, maka syarat-syaratnya pun pasti akan datang. Jadi meragukan bisyarah Nabi itu ibarat meragukan datangnya kiamat. Kita akan bahas pada masalah kemenangan kaum muslimin terhadap bangsa Romawi atau bangsa Rum. Romawi ada dua, yang pertama adalah Romawi Timur yang pusatnya di Konstantinopel, dan Romawi Barat yang pusatnya adalah di Roma. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pernah bertanya, kota manakah yang lebih dahulu ditaklukkan? Romawi, Roma, atau Konstantinopel? Jelas sekali pertanyaannya. Ya Rasulullah, kota manakah yang lebih dahulu ditaklukkan kaum muslimin? Roma atau pusatnya Romawi Barat, atau Konstantinopel, pusatnya Romawi Timur? Rasulullah mengatakan kotanya Heraklius atau Konstantinopel. Jadi jelas Nabi mengatakan Konstantinopel pasti akan ditaklukkan kaum muslimin. Hadisnya jelas sekali. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam,
La tuftahanna al-Qustantiniyah falan imal amiru amiruha walan imal jaisu dzalikal jais. Kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Maka sebaik-baik amir, panglima adalah panglima yang menaklukkan kota itu, dan sebaik-baik pasukanlah pasukan yang menaklukkan kota itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, tidak sedikit yang salah mengartikan bisyarah ini sekedar sebagai janji, sekedar sebagai kabar gembira, sehingga mereka tidak berusaha. Mereka berpikir pasti akan diwujudkan kemenangan itu. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, para khilafah mengartikan bukan begitu. Bisyarah dari Nabi bahwa Konstantinopel pasti akan direbut itu terkandung makna perintah. Wahai kaum muslimin, taklukkanlah Konstantinopel karena Allah telah berjanji kalian pasti akan menang. Sehingga Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Di dalam pasukan itu ada seorang sahabat yang sudah cukup sepuh, 90 tahun kalau tidak salah, Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau meyakini bahwa kematian terbaik adalah kematian pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Padahal beliau mengikuti perang bersama Nabi. Nah, fadilah menaklukkan Konstantinopel. Harun al-Rashid juga demikian. Ya. Sehingga ada 7 atau 8 khalifah. Yang terakhir adalah Muhammad II atau kemudian digelari Muhammad Al-Fatih. Ketika Muhammad Al-Fatih muda, gurunya Syekh Samsuddin memanggil secara khusus, "Wahai anakku, akan aku jelaskan kepadamu sebuah nasihat, perintah dari kakekmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah ini hanya untuk kamu." Ini bagaimana Syekh Samsuddin memberikan motivasi. Ini khusus untuk kamu, bukan yang lain. Beliau baca, "La tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha." Kota Konstantinopel pasti akan kalian taklukkan, dan sebaik-baik amir adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Kamu ini, wahai anakku. Nah, dengan semangat itulah kemudian Allah takdirkan Konstantinopel jatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jatuhkan Konstantinopel itu ada 2 kali. Yang pertama adalah di masa Al-Fatih, dan kelak nanti ketika Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah Khalifah yang bersamanya pasukan kaum muslimin akan menaklukkan Roma. Kisahnya cukup panjang dalam hadis, di mana waktu itu Rasulullah SAW bersabda, "Satu salihun ar-Ruma sulhan aminan, wa taghzuna antum wahum aduwan min waraikum." Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan perjanjian yang aman, yang terpercaya, yang saling percaya, yang kuat. Ya Khafiddin, Nabi SAW mengajarkan bahwa perdamaian dengan musuh untuk sebuah kepentingan yang lebih besar itu dibolehkan. Bahkan itu menjadi salah satu tanda, ya, salah satu syarat datangnya kiamat. Kalian akan berdamai dengan Romawi, lalu kalian berperang melawan musuh dari belakang kalian. Ada yang mengatakan itu adalah Syiah, ada yang mengatakan adalah orang lain, munafikin dan lain sebagainya. Karena belakang itu kesannya adalah menikam dari belakang, jadi pengkhianatan. Namun Romawi pun merasa dikhianati. Jadi ini orang yang musuh, inilah musuh yang luar biasa, yang sangat berdahsyat, sehingga musuh bebuyutan. Walan tarda ankal yahudu wan nasara, itu kan jelas sekali bahwa Yahudi, Nasrani tidak akan pernah akur dengan Islam, tapi karena yang dihadapi adalah musuh yang dahsyat, maka kaum muslimin berdamai dengan
Romawi. Lalu kemudian terjadilah pertempuran dan kalian menang. Hadis menyebutkan demikian. Lalu kalian mendapatkan rampasan yang banyak. Lalu kalian sampai di tempat bernama Dzutulul. Nah, di tempat itu ada seorang pasukan salib yang naik ke bukit, mengangkat salib yang besar, yang menimbulkan amarah dari kaum muslimin. Lalu seorang pasukan muslim menikamnya, mematahkan salib. Kemudian Romawi marah dan mereka mengingkari perjanjian. Terjadilah apa yang disebut kemudian Al-Malhamah Al-Kubra, Roman Butchery, itu kalau bahasa Inggrisnya, pembantaian di Romawi. Nah, ini yang menjadi asratus sa'ah. Jadi hadis ini menjelaskan juga bahwa al-haq dan batil nggak akan pernah bisa damai. Akhir dunia ini adalah bertempurnya hak dengan batil, dan hak pasti menang. Banyak sekali hadisnya, sampai dikatakan la taqumus sa'atu hatta tuqatilul yahud fayaqtulul muslimu al-yahud. Ya. Kiamat tidak akan datang sampai kalian berperang melawan Yahudi, lalu orang-orang muslim mengalahkan Yahudi, lalu Yahudi lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan, di balik pohon-pohonan. Fayaqulu syajaru wal hajaru ya muslim, ya Abdullah, hadha yahudiyun khalfi, fata'ala faqtulhu. Illa al-gharqad, fa'innahu min syajaratil yahud. Atau kama qala sallallahu. Mereka bersembunyi di semua tempat, pohon-pohonan, batu-batuan. Lalu pohon-pohonan berteriak, batu-batuan berteriak, wahai muslim, wahai Allah, di belakangku bersembunyi orang-orang Yahudi. Kemarilah, habisi mereka. Karena mereka sudah muak dengan segala bentuk kejahatan, kezaliman Yahudi, sampai batu, pohon pun ikut membela kaum muslimin. Kecuali illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Kata Nabi SAW, fa'innahu min syajaratil yahud, karena gharqad adalah termasuk pohon-pohonan Yahudi.